Gunung Gede diselimuti kabut tebal setiap menjelang senja meski cuaca di bawah cerah. Warga sekitar percaya itu bukan kabut biasa, melainkan pertanda dunia gaib mulai terbuka. Cerita turun-temurun menyebutkan adanya gerbang tak kasat mata yang hanya muncul bagi mereka yang terpanggil. Banyak pendaki melaporkan arah kompas berubah saat kabut muncul. Beberapa mengaku melihat bayangan tinggi berjalan pelan menembus pepohonan. Di kaki gunung, Pak Darsa, juru kunci tertua, memperingatkan, jangan mendaki saat kabut menari. Itu saat mereka berkeliaran, katanya menunjuk puncak yang diselimuti awan kelabu. Ia menyimpan buku tua berisi peta jalur yang tak pernah dimuat di brosur pendakian. Peta itu ditulis dengan tinta merah. Hanya satu syarat bagi siapapun yang membacanya, jangan pernah menoleh ke belakang. Seorang pemuda bernama Jaya, pendaki pemula, merasa tertarik oleh cerita Pak Darsa. Ia bermimpi tentang sebuah batu besar dengan ukiran mata yang menangis. Dalam mimpinya, suara perempuan memanggil dari balik batu itu, memintanya datang ke lereng Gunung Gede. Mimpi itu berulang 3 malam berturut-turut, selalu diakhiri dengan raungan serigala. Jaya mulai merasa ada yang mengawasinya sejak mimpi itu muncul. Dengan penuh rasa ingin tahu, ia mengajak 2 temannya, Rino dan Sari, untuk mendaki. Mereka menertawakan mimpinya, mengira itu hanya ketegangan sebelum naik gunung. Namun, sejak memasuki hutan cemara, suara-suara aneh mulai terdengar. Ranting patah tanpa sebab, dan aroma dupa tiba-tiba memenuhi udara. Langkah mereka terhenti saat menemukan batu besar dengan ukiran seperti dalam mimpi Jaya. Batu itu terasa hangat, seperti berdenyut. Ukirannya meneteskan air merah saat disentuh Jaya. Sari tiba-tiba jatuh pingsan, dan saat sadar, ia menangis tanpa suara. Di tanah, ada jejak kaki yang bukan milik mereka. Panjang, ramping, dan mengarah ke dalam hutan. Mereka mencoba memutar arah, namun jalur yang dilewati sebelumnya tak lagi ada. Kompas mereka berputar gila, peta tak lagi cocok dengan arah. Rino mulai panik dan menuduh Jaya membawa mereka ke petaka. Tapi Jaya merasa seperti dipanggil, seolah kekuatan asing menariknya. Dalam bayangan pohon, samar terlihat sosok putih tinggi. Rambutnya menjuntai hingga tanah. Mereka mendengar suara perempuan menyanyikan tembang Jawa lama. Tapi tak ada seorang pun di sana. Malam pun turun tanpa peringatan, disertai hujan halus yang terasa seperti abu. Malam tiba lebih cepat di lereng Gunung Gede. Tenda belum sempat didirikan, dan kabut turun setebal dinding. Tiba-tiba terdengar lagu Jawa kuno dari arah timur. Lirih tapi menghipnotis. Suara perempuan itu terdengar akrab bagi Jaya, persis seperti dalam mimpinya. Sari bergetar, lalu berkata, "Itu suara ibu saya yang sudah meninggal." Rino memutuskan mencari sumber suara dengan senter kecil. Namun langkahnya tersendat di tengah jalan. Di bawah cahaya remang-remang, ia melihat sosok berpakaian putih berdiri membelakanginya. Ketika ia panggil, sosok itu hanya menoleh perlahan. Wajahnya tanpa mata, hanya rongga hitam menganga. Rino berteriak, lalu semuanya gelap.
Pagi harinya, ia ditemukan sendirian di depan tenda dengan tangan mencakar tanah. Pagi itu hening, terlalu hening. Burung tak bersuara, angin tak berembus. Ketika mereka mencoba melanjutkan perjalanan turun, jalan yang sama kini berakhir di jurang curam. Jaya menyadari mereka tak bisa kembali. Hutan seperti berputar, memindahkan pohon dan jalan dengan kehendaknya sendiri. Sari mencatat tanda pohon dengan pisau lipat, tapi tanda itu selalu menghilang dalam beberapa menit. Rino semakin linglung, kadang berbicara sendiri. Ia menyebut nama seorang anak kecil bernama Gendis yang tak dikenal siapapun. "Dia teman saya," bisik Rino, matanya kosong. Di kejauhan, suara tawa anak-anak bergema dari balik kabut. Menjelang malam, mereka tiba di sebuah tanah lapang yang tak tercantum di peta manapun. Anehnya, lapang itu diterangi cahaya obor dan lentera gantung. Di sana, berdiri pasar malam tua, penuh pedagang berpakaian zaman kolonial. Mereka menjual barang aneh, boneka kayu berlumur cairan merah, jam tanpa jarum, dan nasi merah membara. Jaya menyadari pengunjung pasar itu tidak berjalan. Mereka melayang. Suara-suara mereka bercampur dengan bisikan minta tolong. Sari tersedot ke salah satu tenda saat mencoba menyentuh boneka wayang. Rino ditawari segelas teh oleh nenek tua tak bermata. Jaya hanya bisa berteriak, tapi suaranya seperti tertelan kabut. Saat Jaya menarik Sari dari tenda, mata Sari berubah jadi kehijauan. Ia bergumam tentang laut selatan dan istana di dasar samudra. Rino mematung, lalu jatuh ke tanah sambil kejang. Dari langit, kabut hijau kebiruan turun, membentuk sosok perempuan berselendang emas bermata merah. Aura dingin menjalari tubuh mereka. Sosok itu tersenyum dan berkata, "Kalian datang tanpa izin, tapi dia telah dipilih." Jaya melihat wajahnya berubah-ubah. Tua, muda, cantik, mengerikan. Semua dalam sekali kedip. Ketika ia menoleh, pasar itu telah hilang. Hanya suara gamelan samar dan bau melati yang tersisa. Di tanah, tertulis huruf-huruf Jawa kuno yang bersinar merah. Mereka menemukan jalur kecil menuju batu nisan tua di tengah hutan. Nisan itu tertutup lumut. Tapi Sari bisa membaca ukiran samar. Layang Kusuma, penjaga antara dua dunia. Jaya menyentuh nisan itu dan langsung melihat kilatan penglihatan. Pertempuran antara manusia dan makhluk gaib. Rino tak henti menangis. Katanya, ia melihat wajah sendiri di nisan itu. Di bawah nisan, suara lirih terdengar. "Kuburku dibuka, maka kutuk pun berjalan." Tanah bergetar, dan dari balik akar besar, tangan-tangan hitam menjulur keluar. Mereka tak menggenggam, tapi menunjukkan arah, menuju mata air keramat. Pak Darsa pernah bilang, hanya air dari sumber itu yang bisa menenangkan roh yang terganggu. Mata air itu tersembunyi di balik batu besar yang menyerupai wajah manusia menangis. Airnya bercahaya biru terang meski langit saat itu mendung pekat. Saat Sari mencuci wajahnya dengan air itu, ia tersentak sadar dan menjerit keras. "Dia di sini, dia melihat kita," katanya menunjuk ke atas pohon. Jaya menengadah dan samar terlihat sosok hitam besar berdiri di dahan tertinggi, matanya menyala merah. Rino meminum air itu dan tubuhnya langsung tenang.
tapi kulitnya berubah pucat seperti abu. Suara gending Jawa terdengar makin keras, seolah dunia nyata dan gaib semakin bertabrakan. Tiba-tiba, cahaya air itu redup dan gelap kembali menyelimuti hutan. Di puncak jalur air, berdiri batu besar yang disebut Watu Teluh, batu kutukan dari zaman kerajaan Pajajaran. Menurut legenda, batu itu pernah digunakan sebagai tempat pengorbanan untuk menenangkan makhluk penunggu gunung. Jaya melihat bekas tangan yang membatu di permukaan batu, seolah seseorang pernah tertanam di dalamnya. Ketika malam datang, batu itu berdenyut seperti jantung. Terdengar isakan wanita dari dalam batu, lirih dan menyayat hati. Sari terdorong menyentuhnya dan matanya kembali bersinar hijau. Ia bicara dalam bahasa kuno yang tak dimengerti siapapun. Rino merobek peta dari Padarsa dan berkata tak ada jalan pulang. Di balik Watu Teluh, akar-akar pohon tua membentuk lengkungan aneh menyerupai gerbang. Ketika kabut turun lagi, gerbang itu memantulkan cahaya samar keunguan. Jaya melihat bayangan dirinya sendiri di gerbang itu, tapi berdarah, tertawa, dan membawa kepala manusia. Sari berkata gerbang itu menuju alam tengah, tempat roh penasaran tinggal. Ketika mereka melangkah masuk, udara tiba-tiba menjadi berat dan suara alam menghilang. Mereka merasa seperti berjalan di dalam perut bumi, dindingnya bergerak dan berdenyut. Di depan mereka, terbentang lorong dari tulang belulang, memanjang sejauh mata memandang. Suara tangisan dan tawa bergema bersamaan. Rino muntah, tapi isi perutnya berubah jadi bunga layu. Dalam lorong itu, sesosok makhluk bayangan mulai mengikuti mereka. Ia tidak berjalan, hanya melayang. Datar, gelap pekat, bermata putih bersinar. Setiap langkah mereka membuat bayangan itu semakin dekat, semakin besar. Jaya mencoba membaca mantra dari buku Pak Darsa, tapi kata-katanya berbalik arah sendiri, seolah dunia itu menolak doa. Sari terisak karena sosok itu menyebut namanya tanpa suara. Ia merasa bagian tubuhnya mulai hilang, pertama tangan, lalu bayangan dirinya. Rino akhirnya menoleh dan langsung membeku seperti patung batu. Hanya matanya masih bergerak, menangis tanpa henti. Jaya menggenggam tangan Sari dan berlari, tanpa menoleh. Seperti pesan awal dari Pak Darsa. Mereka sampai di ruangan berbentuk altar, tempat sesosok perempuan tertidur di atas ranjang batu. Perempuan itu mengenakan pakaian pengantin Jawa kuno. Wajahnya tertutup selendang merah. Di sekelilingnya, api biru menyala tenang, namun tak membakar apapun. Jaya merasa pernah bertemu perempuan itu, tapi tak tahu di mana. Sari mulai berbicara dalam bahasa asing, lalu membelai kepala perempuan itu. Perempuan itu tiba-tiba membuka mata, hitam seluruhnya. Ia berkata, "Aku telah menunggu ratusan tahun." Jaya merasa dunia berputar, lalu muncul di tempat berbeda, sendirian, di padang rumput luas. Di atasnya, langit repak seperti kaca, siap pecah kapan saja. Langit penuh retakan seperti jaring laba-laba. Setiap celah menunjukkan potongan-potongan masa lalu, perang, pengorbanan, dan ritual aneh. Jaya melihat sosok dirinya dibakar. Di tengah lingkaran api diiringi suara kidung Jawa. Ia merasa tubuhnya bukan miliknya lagi. Suara perempuan pengantin tadi terus memanggilnya. "Kembali,
atau terjebak selamanya. Sari muncul di sampingnya, basah kuyup dan memegang cermin kecil. "Cermin ini penentu nasib kita," katanya. Ketika Jaya melihat ke dalam cermin, ia melihat gunung gede dalam bentuk naga raksasa tidur. "Ia bukan sekedar gunung," bisik Sari. "Ia makhluk purba yang terbangun oleh luka dunia." Di kejauhan, Rino masih membatu, matanya terus berkedip. Tiba-tiba, patung Rino retak dan pecah. Dari dalamnya keluar sosok anak kecil. Laki-laki kecil berpakaian putih, wajahnya mirip Rino. Anak itu tertawa dan berkata, "Akhirnya aku bebas." Ia menyebut dirinya Gendis, nama yang pernah disebut Rino sebelumnya. Ternyata Rino telah dirasuki sejak awal pendakian. Tubuhnya hanya wadah. Jaya merasa bersalah karena mengajak Rino ikut tanpa paham apa yang dipanggilnya. Gendis berkata ia penjaga pintu antara alam, tapi dikurung karena menyelamatkan manusia. Sari merasa ada kebenaran dalam kata-kata itu dan memutuskan mengikuti Gendis ke celah di bawah altar. Mereka harus memilih, naik ke puncak atau turun lebih dalam. Mereka turun melalui jalur sempit yang makin dalam, hingga tak ada langit di atas. Hanya cahaya merah samar dari dinding yang tampak seperti daging hidup. Di sepanjang lorong, tangan-tangan mencuat dari dinding, seperti meminta tolong. Gendis memperingatkan, "Jangan sentuh siapapun atau apapun, atau kau akan menjadi bagian dinding." Sari hampir terpeleset saat mendengar suara ibunya memanggil. Jaya menahan tubuhnya tepat waktu, dan mereka terus berjalan. Semakin dalam, udara makin dingin, tapi kering seperti tulang. Akhirnya, mereka sampai di pelataran batu, tempat ratusan bayangan melingkar mengelilingi obor api hitam. Ritual besar sedang berlangsung. Bayangan-bayangan itu bukan manusia, tapi penunggu lama Gunung Gede. Roh leluhur, korban pendakian, dan makhluk penolak waktu. Di tengah lingkaran berdiri seorang laki-laki tua berjubah emas dan bertanduk satu. Ia memperkenalkan dirinya sebagai Eyang Kanda, hakim penyeimbang dua dunia. "Salah satu dari kalian harus tinggal di sini selamanya," katanya. Gendis menawarkan dirinya, tapi Eyang Kanda menolak. "Kau sudah ditukar. Sekarang pilihan ada di mereka." Jaya dan Sari saling pandang. Siapa yang akan berkorban? Sebuah obor dilempar ke kaki mereka dan bayangan tiba-tiba menyelimuti tubuh Jaya. Ia melihat semua dosa masa lalunya diputar seperti film. Tangannya mulai memudar. Jaya dibawa ke altar batu dan dibaringkan. Di atasnya, dua timbangan raksasa muncul. Satu berisi cermin, satu lagi berisi tulang. Suara gaib berkata, "Jika dosamu lebih berat dari kenanganmu, kau akan dilupakan oleh dunia." Gendis menangis, tapi tak bisa berbuat apa-apa. Sari bersujud, meminta roh-roh membebaskan Jaya. Tiba-tiba, cermin di sisi kanan memancarkan cahaya terang, menunjukkan semua kebaikan yang pernah Jaya lakukan. Meskipun banyak salah, ia tetap menolong orang. Timbangan perlahan seimbang. Eyang Kanda berkata, ia boleh kembali, tapi harus membawa satu penunggu bersamanya. Sari menunjuk dirinya. Biar aku
yang menjadi pengganti. Sebelum Sari benar-benar diambil, Gendis melangkah maju dan menyalami Sari. Tiba-tiba tubuhnya bercahaya, lalu menghilang perlahan. "Aku lahir kembali dalam kenangan kalian," katanya sambil tersenyum. Semua bayangan menghilang, obor padam, dan langit kembali terbuka. Jaya dan Sari terbangun di pinggir jalur pendakian, tepat saat matahari terbit. Tak ada tanda-tanda lorong atau dunia gaib, tapi di tangan Sari masih ada cermin kecil berbingkai perak. Di dalamnya tampak wajah Gendis tersenyum. Gunung Gede terlihat tenang, angin lembut mengayun ranting. Tapi suara kidung kuno masih terdengar di kejauhan, seperti janji bahwa kisah belum sepenuhnya berakhir. Beberapa minggu kemudian, Jaya dan Sari kembali ke rumah Pak Darsa. Namun, rumah itu kosong. Ditinggalkan begitu saja. Di dalamnya hanya tersisa buku tua yang dulu ditunjukkan kepada Jaya. Kini, halaman terakhirnya terbuka dengan tulisan tangan. "Terima kasih telah menjaga keseimbangan, Jaya dan Sari." Mereka kini dipercaya sebagai penerus penjaga jalur gaib Gunung Gede. Setiap bulan purnama, Sari bermeditasi di depan cermin perak. Jaya melukis ulang peta jalur rahasia dengan tinta merah. Mereka tahu dunia gaib tak pernah benar-benar tertutup. Selama kabut masih turun di senja hari, legenda Gunung Gede akan tetap hidup. Setiap malam, Jaya bermimpi menjadi batu di lereng gunung. Ia mendengar langkah para pendaki dan bisikan arwah yang tersesat. Dalam mimpinya, Gunung Gede tampak bernapas, mengembuskan kabut seperti desah makhluk tidur. Sari mencatat semua mimpi itu dalam buku hitam warisan Pak Darsa. Mereka sadar gunung sedang bermimpi dan bisa terbangun kapan saja. Suatu malam, suara Gendis kembali berkata, "Jika gunung terbangun, dunia akan pecah." Jaya bangun dengan keringat dingin dan bau belerang memenuhi kamar. Di luar jendela, kabut turun meski musim kemarau. Gunung Gede tampak lebih gelap dari biasanya. Sari melihat jam dinding bergerak mundur, pertanda waktu mulai patah. Mereka kembali ke puncak dan menemukan benda kecil dari batu hitam tergenggam di tanah. Itu adalah kunci dengan ukiran naga dan huruf aksara Sunda kuno. Sari membacanya. Hirup jeung maot, nungadu panon. Hidup dan mati yang saling menatap. Mereka sadar kunci itu bukan membuka pintu biasa, tapi membuka dimensi yang terkunci. Tiba-tiba, tanah bergetar dan celah batu terbuka memperlihatkan jalur bawah tanah yang pernah mereka lalui. Tapi kali ini berbeda. Lorong dipenuhi ukiran wajah manusia menangis. Di ujung lorong berdiri patung besar Eyang Kanda, tangannya terbuka seperti meminta kembali sesuatu. Kunci itu mulai bergetar di telapak tangan Jaya. Saat kunci ditempelkan ke dada patung, bumi bergetar dan tanah terbelah. Di balik celah, tampak ruangan raksasa tempat seekor naga batu tertidur. Sisiknya tertutup lumut emas, matanya tertutup rapat dengan benang merah menyala. Nafas naga itu menimbulkan hembusan angin kuat hingga kabut terbagi dua. Sari menangis tanpa sadar. Katanya, ia ingat tempat ini dari kehidupan sebelumnya. Jaya mencoba mendekat, tapi matanya langsung berdarah, seolah tak layak memandang.
Suara gaib berkata, yang membangunkan harus siap menjadi penjaga. Sari melangkah maju dan benang di mata naga itu mulai terurai perlahan. Gunung bergetar keras, langit mendung, dan suara guntur terdengar meski tanpa hujan. Naga gede nyaris terbangun. Suara-suara dari zaman silam mulai terdengar. Roh leluhur muncul di sekeliling ruangan, mengenakan pakaian kerajaan dan membawa pusaka. Salah satu dari mereka menunjuk Sari dan memanggilnya Putri Dyah Nawang, nama dari masa kerajaan Sunda lama. Sari berlutut, ingatannya tentang hidup masa lalu mengalir deras. Ia pernah mengurung naga itu ratusan tahun lalu. Leluhur berkata, naga itu tak boleh bangkit kecuali dunia berada dalam ketidakseimbangan parah. Kau adalah pengikat, bukan pembangkit, kata mereka. Jaya mulai memahami bahwa Sari bukan hanya rekan, tapi penjaga sejati garis keturunan tua. Ia harus memilih, membangunkan naga dan mengakhiri semua, atau mengikatnya kembali dengan pengorbanan. Untuk mengikat naga kembali, garis keturunan pengikat harus dicurahkan di batu duka. Batu itu berdiri di ujung gua, berwarna hitam dan mengeluarkan asap. Sari menolak membunuh dirinya, tapi tahu tak ada jalan lain. Leluhur menawari pilihan lain, gunakan jiwa yang menyusup ke dunia ini, roh asing dari luar batas. Jaya menawarkan dirinya, tetapi leluhur berkata hanya garis keturunan kerajaan yang bisa menutup segel. Tiba-tiba suara Gendis muncul kembali. Ia bersedia menjadi jembatan jika mereka percaya padanya. Sari meneteskan cairan merah di atas batu, dan Gendis memempelkan tangan kecilnya. Cahaya terang meledak dan naga kembali tertidur. Meski naga tertidur, retakan dimensi tak tertutup sepenuhnya. Di desa-desa sekitar, warga mulai bermimpi hal yang sama. Tersesat di hutan penuh mata. Anak-anak hilang tanpa jejak, dan hewan ternak mati tanpa luka. Sari dan Jaya turun gunung untuk memperingatkan, tapi orang-orang menuduh mereka pembawa kutukan. Seorang dukun tua berkata bahwa segel naga tak sempurna karena jembatan yang digunakan adalah roh anak. Harus ada ritual penebusan di puncak bintang, tempat tertinggi yang tak boleh diinjak manusia biasa. Mereka harus membawa pusaka leluhur dan jiwa bersih untuk menutup retakan terakhir. Perjalanan sekali lagi dimulai. Perjalanan ke puncak bintang memakan waktu 3 hari, melalui jalur yang tak ada di peta. Angin kencang terus menerpa dan kabut tak pernah surut. Saat malam tiba, bintang-bintang tampak dekat, seolah bisa dijangkau tangan. Di tempat itu, langit seperti mangkuk terbalik, gelap dan menekan. Hanya ada satu pohon tua berdaun merah. Jaya dan Sari duduk di bawah pohon, menunggu waktu gerhana seperti yang dipesan dalam naskah tua. Saat bulan mulai tertutup, tanah bergetar pelan. Seekor burung hitam muncul, bertengger di dahan dan berkata dalam suara manusia, "Berikan jiwamu, atau biarkan dunia retak." Ritual terakhir telah tiba. Sari memegang pusaka berupa cincin emas dengan mata merah, warisan dari Putri Dyah Nawang. Ia memasangnya di jari Gendis, yang kini kembali dalam wujud roh anak kecil. Cincin itu bersinar terang dan menciptakan lingkaran pelindung. Burung hitam berteriak marah, berubah menjadi bayangan raksasa bermata 1000.
roh leluhur muncul kembali dan memperkuat lingkaran itu. Tapi kekuatannya tak cukup jika tak ada satu jiwa yang rela menghilang dari sejarah. Jaya melangkah masuk ke dalam lingkaran dan berkata, "Biar aku yang terlupakan, asal dunia tetap utuh." Saat ia masuk, kabut tersedot ke dalam tanah, dan cahaya menyelimuti semua. Jaya menghilang, dan semua dimensi kembali tertutup. Gunung Gede kembali tenang, dan kabut hanya datang saat pagi hari. Sari pulang ke desa, tapi tak ada yang mengingat nama Jaya. Foto-fotonya hilang, bahkan Pak Darsa pun tak menyebutnya lagi. Hanya cermin kecil perak yang tersisa tergantung di leher Sari. Setiap malam, Sari berbicara pada cermin. Di dalamnya, kadang terlihat bayangan Jaya berdiri di lereng gunung, tersenyum. Ia kini menjadi penjaga dimensi, tak bisa kembali, tapi selalu mengawasi. Gunung Gede berdiri diam, tapi di balik kabutnya, legenda terus berbisik. Tak semua pendaki adalah manusia. Puluhan tahun berlalu dan Sari menjadi penjaga hutan Gunung Gede. Ia tak pernah menikah, tapi selalu dikelilingi anak-anak muda yang ingin tahu legenda. Setiap tahun, ia naik ke puncak bintang untuk memperingati malam gerhana. Ia membawa dupa, bunga melati, dan cermin kecil yang mulai retak di sisi kanan. Pada usia senja, saat ia berdoa di bawah pohon, kabut turun perlahan, dan suara Jaya terdengar. "Terima kasih." Pohon itu menjatuhkan satu daun merah terakhir, dan Sari menutup mata selamanya dengan senyum tenang. Di langit, sebuah bintang baru muncul di atas Gunung Gede. Legenda belum mati, ia hanya berubah bentuk. Setelah kepergian Sari, hutan Gunung Gede menjadi lebih sunyi dari biasanya. Namun, kabut tetap turun seperti biasa, seolah mengenang sosok yang pernah melindunginya. Di sebuah pondok kayu dekat jalur pendakian, seorang anak muda bernama Tama menemukan buku hitam milik Sari. Ia tak mengenal nama Sari, tapi merasa terikat dengannya. Tama sering bermimpi tentang pohon merah di puncak bintang dan suara lelaki yang menyebut namanya. Dalam mimpi itu, lelaki tersebut memintanya menjaga batas antara dunia manusia dan gaib. Tama mengabaikannya pada awalnya, tapi setelah 3 pendaki hilang secara misterius, ia mulai membaca isi buku tersebut. Saat ia membuka halaman terakhir, cermin retak jatuh dari dalamnya. Tama mengikuti petunjuk dalam buku yang menggambarkan jalur menuju Batu Duka dan Watu Teluh. Ia menemukan jalur tersebut masih ada, meski disembunyikan oleh akar dan kabut. Di sana, ia mendengar bisikan nama-nama yang belum pernah ia kenal, tapi terasa familiar. Salah satunya adalah Jaya, yang terus muncul dalam doa-doanya. Di depan Batu Duka, tanah terasa hidup, berdenyut seperti nadi raksasa. Tama mencoba menorehkan tanda di batu itu dan tiba-tiba penglihatannya kabur. Ia melihat bayangan lelaki berdiri di hutan berkabut, dikelilingi cahaya. Suara itu berkata, "Kau yang berikutnya, tapi jangan ulangi kesalahan kami." Tama tahu ini bukan petualangan biasa. Dengan panduan samar dari buku hitam, Tama memasuki kembali lorong-lorong tua di bawah Gunung Gede. Jalanan terasa lebih sempit dan basah, penuh dengan nafas dingin dari dunia bawah. Ia menemukan patung Eyang Kanda telah rusak. Kepalanya terpotong dan matanya tertutup kain hitam. Di sekeliling patung, tulang-tulang berserakan dalam posisi duduk.
Di ujung lorong, terdapat genangan air hitam, memantulkan wajah-wajah yang berbeda dari dirinya. Ia melihat Jaya, Sari, Gendis, dan seseorang yang mirip dirinya, tapi lebih tua, lebih lelah. Di atas air itu, terukir kalimat, "Penjaga tak pernah bebas, kecuali namanya dilupakan." Tama merasa beban yang belum ia pahami, tapi tahu ia tak bisa mundur. Tiba-tiba, dinding lorong bergetar dan suara serak bergema. "Kau bukan yang kami pilih." Dari celah-celah batu, bayangan hitam melesat cepat seperti kilat mengelilingi Tama. Ia mencoba membaca mantra dari buku, tapi halaman yang ia perlukan hangus terbakar sendiri. Seekor makhluk berkepala kambing dan tubuh manusia menyerangnya dengan kuku tajam. Tama terluka, tapi tetap berdiri dan melawan dengan potongan cermin retak yang dibawanya. Ketika cahaya cermin menyentuh makhluk itu, makhluk tersebut menjerit dan lenyap dalam asap hitam. Lorong itu perlahan kembali diam, tapi di dinding terukir simbol baru, mata yang terbalik. Simbol ini menandai bahwa perbatasan mulai melemah lagi. Tama mendaki menuju puncak waktu, lokasi yang hanya muncul setiap 12 tahun saat gerhana dan bulan purnama bersatu. Puncak ini tersembunyi di balik lapisan waktu dan hanya dapat diakses jika membawa benda dari masa lalu. Ia membawa cermin retak dan cincin pusaka milik Dyah Nawang yang ia temukan di bawah pohon merah. Begitu tiba, udara berubah seperti kristal dan suara dunia lenyap. Di tengah pelataran ada jam matahari yang tidak menunjukkan waktu. Tama harus menyusun ulang waktu dengan mengorbankan satu kenangan berharga. Ia memilih melupakan wajah ibunya agar batas dunia tidak runtuh. Begitu ia selesai, jam itu berdetak kembali. Pertanda portal menuju keseimbangan terbuka. Tama melangkah ke dunia tanpa suara. Sebuah dimensi putih tanpa ujung. Di sana, ia bertemu para penjaga lama. Jaya dalam jubah hitam, Sari dalam cahaya putih, dan Gendis sebagai cahaya biru kecil. Mereka menyambutnya, namun tak bisa berbicara. Hanya mata mereka yang memberi pesan. Kami butuh pengganti. Tama diberi 3 pilihan. Menjadi roh penjaga, membangkitkan naga, atau menyegel seluruh dimensi dan menghapus semua hubungan dunia nyata. Ia merenung dalam diam. Akhirnya, ia memilih untuk menyegel segalanya. Dengan konsekuensi, dunia tak akan mengingat gunung ini lagi. Semua kenangan akan hilang, termasuk siapa dirinya. Segel terakhir berada di dasar danau Rawa Gayonggong, tempat tertua di Gunung Gede. Dengan membawa pusaka leluhur, Tama menyelam saat langit gerhana. Air danau berubah menjadi cermin perak yang menyerap tubuhnya perlahan. Ia menancapkan cincin dan cermin ke dasar danau, menciptakan pusaran cahaya ke langit. Tabut mendidih dan suara jeritan ribuan roh memenuhi udara. Semua gerbang antar dimensi tertutup satu demi satu. Di desa bawah, penduduk tiba-tiba lupa akan jalur pendakian, lupa akan kisah lama. Gunung Gede berubah menjadi gunung biasa. Sunyi namun penuh misteri yang tak bisa dijelaskan. Beberapa tahun berlalu, dan Gunung Gede tak lagi ramai pendaki. Tak ada yang bisa menemukan jalur ke puncak bintang atau Watu Teluh. Buku, cerita rakyat, dan naskah kuno tentang gunung itu perlahan hilang. Bahkan di peta modern, Gunung Gede hanya dicantumkan sebagai hutan cadangan. Namun, di antara anak-anak desa, kadang muncul lagu aneh saat kabut turun. Lagu tanpa lirik, tapi membuat mereka menangis tanpa sebab. Beberapa anak bermimpi tentang cermin retak
dan mata besar di balik kabut. Meski tak bisa dijelaskan, sesuatu masih terjaga di dalam sana. Gunung itu mungkin sudah dilupakan, tapi belum mati. Satu-satunya yang masih ingat kisah itu adalah seorang kakek tua yang tinggal di pinggir hutan. Ia duduk tiap sore menghadap gunung, membacakan doa-doa yang tak dikenal siapapun. Di balik matanya, ada tenangan yang tak bisa dihapus. Ia pernah bernama Tama, tapi sekarang tak ingat siapa dirinya. Setiap gerhana, ia meletakkan cermin kecil di tanah, lalu membiarkannya terbenam oleh kabut. Ia berkata, "Jika kalian dengar nyanyian angin, jangan ikut." Ia tahu dunia telah berubah, tapi batas tak pernah benar-benar hilang. Di dalam kabut, mata-mata lama masih mengawasi, dan para penjaga tetap berjaga, meski tak dikenal. Gunung Gede kini sepi dan tenang. Tak ada jalur pendakian resmi, tak ada papan petunjuk. Tapi setiap kali kabut turun saat senja, pepohonan bergoyang meski tak ada angin. Kadang, penduduk desa melihat sosok berjubah hitam berdiri di kejauhan, menatap ke arah mereka. Legenda telah dikubur, nama-nama telah dilupakan. Tapi, gunung itu tidak pernah benar-benar tidur. Ia hanya menunggu panggilan dari jiwa yang cukup peka untuk mendengarnya. Gunung Gede bukan hanya tumpukan tanah dan batu. Ia adalah makhluk hidup, penjaga rahasia, dan pemegang sejarah. Dan kisahnya akan terus bergulir selama masih ada tabut di senja hari.